في سورة أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأتموا الحج والعمرة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalil awamirillahi wastinabil nawahi. Berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah kita kepada Allah tidak lain dalam rangka menuju kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang manakala kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, tentu kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, untuk tema khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, insyaallah dalam penanggalan tahun Hijriah hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Zulqa'dah dan akan memasuki bulan Zulhijjah, yang dimana bulan Zulhijjah termasuk min ashhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada pelaksanaan perintah Allah yang menjadi rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Sebagaimana firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah yaitu melaksanakan atau menunaikan haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu dalam perjalanannya. Artinya biaya untuk melaksanakan ibadah haji, baik biaya dalam perjalanannya maupun biaya untuk keluarganya selama ditinggalkan dalam melaksanakan atau menunaikan haji. Kemudian makna istita'ah yang lain yaitu sehatun fi jasadihi, sehat jasadnya atau fisiknya atau tubuhnya. Oleh sebab itu bagi hamba Allah kaum muslimin yang sudah minas syuyukh, termasuk golongan orang yang sangat-sangat tua yang secara fisik tidak mampu menunaikan ibadah haji, maka tentunya manakala tidak melaksanakan ibadah haji itu termasuk golongan orang yang belum mampu. Oleh sebab itu ketika melaksanakan ibadah haji itu ada tes kesehatan dalam rangka manis atau kita ini sabila. Manakala fisiknya tidak mampu, tidak sakit dan lain sebagainya, yang kemudian mampu nanti melaksanakan dengan sempurna, tidak merepotkan orang lain, tentunya ini akan lebih baik dibandingkan yang sudah tua atau yang sudah sangat tua. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah.
sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Maka sebagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau memberikan pendapat atas dasar ayat ini berupa perintah Allah, yang perintah itu adalah wajib, maka melaksanakan ibadah haji bagi orang mukmin muslim yang mampu adalah satu kewajiban. Yang manakala semasa hidupnya belum sempat melaksanakan, tapi sudah memiliki kemampuan, maka kemudian meninggal, dia masih punya hutang kepada Allah karena belum menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Oleh sebab itu, menurut Imam Ahmad, boleh untuk dibadalkan atau mencari wakil atau pengganti untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, saking pentingnya melaksanakan ibadah haji sebagai kesempurnaan dalam menjalankan rukun Islam yang kelima, sehingga ada keutamaan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama yaitu sebagai penghapus dosa, mukafaratun 'anid dzunub, bagi hamba Allah yang melaksanakan ibadah haji dengan penuh keimanan dan keikhlasan atas dasar panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka hajinya adalah sebagai mukafaratun 'anid dzunub, menebus dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, di antara keutamaan melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah meningkatkan derajat seseorang hamba Allah di sisinya. Karena ketika kita sampai kepada Baitullah, ketika kita sampai kepada Makkah dan Mukarramah, di sana kita disambut dengan panggilan Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah otomatis manakala kita statusnya sebagai tamu, maka berarti kita orang yang dimuliakan. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan menunaikan rukun Islam yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, kita belum disebut dengan Duyufur Rahman, belum disebut sebagai tamu-tamu Allah. Tapi mengapa ketika kita melaksanakan haji, disitulah Allah memanggil dengan kata-kata Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah. Oleh sebab itu, di saat di sana kalimat yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak, dan aku datang dengan mengatakan la syarika, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Engkau adalah satu-satunya zat yang aku sembah, yang aku ibadahi, yang dimana aku kesini tidak lain adalah memenuhi panggilanmu ya Allah, melaksanakan perintahmu ya Allah. Oleh sebab itulah tadi kami sampaikan keutamaan haji dan umrah adalah meningkatkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya secara logika, manakala kita menjadi tamu, pastinya kita dimuliakan oleh sahibul baitnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ahli jamaah Jumat rahimahullah, keutamaan ibadah haji dan umrah yang ketiga adalah mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajju mabrur laisa jazaan illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
yang didasarkan penuh keimanan, keikhlasan atas dasar memenuhi panggilan Allah dan juga mampu berubah dari sikap-sikap yang tidak baik menjadi lebih baik, maka laisa jazaan illa jannah. Allah tidak akan berikan balasan kecuali adalah surga. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, saudara-saudara kita yang telah berangkat menunaikan ibadah haji, kita patut memberikan ucapan selamat. Mereka datang memenuhi panggilan Allah, menjadi tamu-tamu Allah yang senantiasa kita doakan semoga mereka menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendapatkan surga-Nya Allah sebagai balasannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, kemudian keutamaan haji dan umrah yang keempat, haji sebagai jihad fi sabilillah. Karena tidak semua hamba Allah yang beriman mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, tidak semua hamba Allah yang beriman kemudian ia menyempatkan niat dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji sebelum akhir. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, kadang-kadang kita terhusnudon dan mereka saudara kita yang tinggal di sekitar Makkah, tinggal di Madinah, tinggal di negara Arab Saudi, dikira semua orang sana menunaikan ibadah haji. Itu tidak. Saya sudah mendapatkan, menemukan, membuktikan ketika kami tinggal di sana, banyak yang sudah usia dari 50 tahun, 60 tahun belum menunaikan ibadah haji. Inilah yang dimaksud dengan haji adalah sebagai jihad. Haji adalah panggilan Allah. Oleh sebab itulah, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, meskipun terkadang kita sudah memiliki harta yang cukup, namun masih merasa sayang dengan harta yang dimilikinya untuk mendaftar atau mengikuti melaksanakan ibadah haji yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh sebab itulah, haji sebagai jihad di jalan Allah, karena sebagaimana firman-Nya adalah min sya'airillah. Ibadah haji termasuk adalah syiar agama Allah. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, keutamaan haji yang kelima adalah menjadi amalan yang paling utama. Oleh sebab itu, berbahagialah bagi saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji atau yang sedang sekarang berangkat menunaikan ibadah haji. Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang paling utama di antara amalan-amalan yang telah dilaksanakan sebagai sahabat Nabi?" Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Setelah itu apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Engkau menunaikan ibadah haji manakala engkau telah mampu di perjalanannya. Nah, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji adalah menjadi amalan yang paling utama. Oleh sebab itu, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat,
zakat, puasa, haji, manakala kita laksanakan, tentunya keislaman kita akan terasa lebih sempurna dibandingkan yang sudah punya kemampuan tapi belum melaksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum melaksanakan ibadah haji mendapatkan kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan memberikan panggilan Allah ke Baitullah, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan hajinya betul-betul menjadi haji yang mabrur, laisa jazaa'an illal jannah, dengan catatan bisa merubah dari hal-hal yang tadinya kurang baik atau tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya belum begitu meningkat dalam hal ibadahnya semakin meningkat dan meningkat sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi irhamhu anta khairur rahimin.